Pembahasan kali ini memaparkan tentang komunikasi dalam organisasi dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati, SEMM, mata kuliah Budaya Organisasi 7A, yang disusun oleh Rida Fajriati F, NPM 18 1063 10 20 028. Adapun poin-poin pembahasan pada materi ini, yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua, fungsi komunikasi, yang ketiga, gaya komunikasi, dan yang keempat, metode penyampaian pesan. Poin yang pertama ada pengertian komunikasi. Yang pertama, menurut Research, komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Yang kedua, menurut Goldhaber tahun 1986, komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga, menurut Klempit tahun 2017, komunikasi organisasi merupakan suatu proses mengirimkan dan menerima informasi atau pesan dan pemindahan arti dalam kelompok formal ataupun informal pada suatu organisasi. Penulis menarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang menghubungkan salah satu dengan yang lainnya dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Poin kedua yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Dalam penjelasannya, yang pertama, fungsi informatif. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Pada dasarnya, informasi yang dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam satu organisasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, ada fungsi persuasif, di mana fungsi ini merupakan kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Dan yang keempat, itu fungsi integratif, di mana fungsi ini menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Poin yang ketiga yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari pengirim atau sender dan harapan dari penerima atau receiver. Adapun gaya komunikasi yang di sini yaitu yang pertama the controlling style, yang kedua the dynamic style, yang ketiga the equalitarian style, dan yang keempat the relinquishing style.
Yang kelima ada the structuring style, dan yang terakhir ada the withdrawal style. Adapun penjelasan dari gaya komunikasi yang pertama yaitu the controlling style. Gaya ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua ada the equalitarian style. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Dan yang ketiga ada the structuring style. Gaya ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Gaya komunikasi selanjutnya yaitu the dynamic style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini juga cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Selanjutnya itu the relinquishing style. Gaya ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas dan pekerjaan yang dibebankannya. Dan yang terakhir yaitu the withdrawal style. Gaya ini merupakan melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Poin yang keempat yaitu metode penyampaian pesan. Metode penyampaian pesan yang pertama yaitu melalui tulisan, di mana dilakukan dalam situasi bila diperlukan informasi untuk tindakan yang akan datang. Informasinya umum, tidak diperlukan kontak pribadi. Contoh surat, memo, poster, iklan di media cetak, laporan, spanduk, pesan singkat, dan lain-lain. Yang kedua melalui lisan, dilakukan dalam situasi yang membutuhkan teguran dan mendamaikan perselisihan. Yang ketiga melalui lisan diikuti tulisan, dilakukan dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera, tetapi kemudian diikuti tindakan selanjutnya yang bersifat umum, perlu pendokumentasian, contohnya resume rapat. Dan yang terakhir, melalui tulisan diikuti lisan, dinilai tidak cukup efektif untuk setiap situasi, contohnya sosialisasi. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi membutuhkan peran pimpinan dan manajemen dalam pelaksanaannya. Kemampuan komunikasi organisasi perlu untuk ditingkatkan dengan mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan, proses komunikasi, komunikasi informal, membaca dan memahami kode informasi seperti bahasa tubuh, dan upaya untuk meminimalkan batasan komunikasi. Strategi penting dalam kunci keberhasilan pencapaian perusahaan adalah dari pelaksanaan implementasi komunikasi dalam organisasi yang baik.
Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi organisasi memegang peran penting dalam membangun kesadaran anggota organisasi, baik itu dari pimpinan ataupun karyawan, untuk menerima rencana, pesan, atau informasi baik secara lisan maupun tulisan, dengan berbagai gaya komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian, terima kasih.